Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut PPSDM Regional Bandung Angkatan 29 kelompok 4 dan kelompok kecil 3. Dengan saya sendiri Nantri Yulianti SPD dan rekan saya Ibu Hanafiati Nur Istiqomah SPTK. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan mind mapping implementasi WOG di era transformasi digital di Kabupaten Garut. Selamat menyaksikan. Pembahasan WOG terdiri dari 4 bagian, yaitu definisi, jenis pelayanan, kemudian pola pelayanan, dan implementasi WOG di Kabupaten Garut. Apa itu WOG? WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik whole of government terdiri dari 1. Pelayanan administratif. Pelayanan administratif adalah suatu jenis pelayanan yang diberikan dari unit pelayanan dalam bentuk pengambilan keputusan, kegiatan pencatatan, kegiatan tata usaha, dan dokumentasi lainnya. Secara keseluruhan, pelayanan administratif untuk menghasilkan produk akhir yang berbentuk dokumen, misalnya sertifikat, rekomendasi, keterangan tertulis, dan lain sebagainya. Contoh jenis pelayanan administratif adalah pelayanan sertifikat, pelayanan IMB, pelayanan kependudukan seperti KTP, akte kelahiran, akte pernikahan, dan lain-lain. Kemudian pelayanan barang. Pelayanan barang adalah jenis pelayanan yang diberikan dari unit pelayanan dalam bentuk kegiatan pengolahan dan atau penyediaan bahan yang berwujud fisik, termasuk juga distribusi dan penyimpanannya terhadap konsumen secara langsung di dalam satu sistem. Secara keseluruhan, kegiatan pelayanan barang menghasilkan produk akhir yang berbentuk benda atau berupa barang yang akan memberikan nilai tambah secara langsung untuk penerimanya. Contoh pelayanan barang yaitu pelayanan listrik, pelayanan air, dan pelayanan telepon. Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menyediakan berbagai jenis jasa yang dibutuhkan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain-lain. Yang terakhir, pelayanan regulatif adalah jenis pelayanan yang melalui penegakan dengan hukuman dan melalui peraturan perundang-undangan maupun dari kebijakan publik yang telah mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat, seperti Perda tentang kebersihan, penyediaan infrastruktur transportasi perkotaan dalam pengadaannya menggunakan APBD, dan lain-lain. Pola pelayanan publik dalam sistem WOG. Pertama, pola pelayanan teknis fungsional. Suatu pola pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang, tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pada pola ini, pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan sektoral, yang bisa jadi sifatnya hanya relevan dengan sektor itu atau menyangkut pelayanan di sektor lain. 2. Pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada suatu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. 3. Pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. 4. Pola pelayanan terpusat merupakan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. 5. Pola pelayanan elektronik merupakan pola pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi, Kabupaten Garut telah mengimplementasikan WOG melalui beberapa layanan seperti Garut Command Center, Cijeruk, Cijempol, JDIH, dan SP2D. Garut Command Center adalah ruangan pusat visualisasi dan integrasi data
baik yang diperoleh melalui online, offline, internal maupun eksternal, yang disajikan secara bersamaan di sebuah layar lebar video wall. Garut Command Center ini bertujuan sebagai pusat koordinasi, komunikasi, kendali, dan informasi yang bisa menghasilkan respon cepat melayani masyarakat dalam hal keamanan, kebencanaan, pelayanan publik, penanganan pengaduan, dan pelaporan layanan publik, serta kehumasan. SIJERUK, Sistem Informasi Jejaring Rujukan, merupakan sistem pelayanan kegawat daruratan yang dapat melayani semua kasus gawat darurat, di antaranya kasus kecelakaan di jalan raya atau tempat lainnya, dan terutama yang berhubungan dengan upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta dapat dijangkau dan diakses oleh seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Garut. Ambulan gratis SIJERUK ini akan terintegrasi dengan Public Service Center yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya, SIJEMPOL, Sistem Informasi Jaringan Elektronik melalui Perizinan Online. Sistem ini memudahkan masyarakat dalam hal pengajuan permohonan perizinan usahanya. Tujuan dari SIJEMPOL ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal perizinan, agar penyimpangan dalam pemrosesan perizinan dapat diminimalisir. Selanjutnya, JDIH, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, merupakan suatu wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. SP2D Online, Surat Perintah Pencairan Dana, merupakan perwujudan azas transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penerapan SP2D Online juga dapat membantu pencairan lebih cepat, mencegah pencairan berulang, dan memantau kondisi keuangan kas daerah terkini secara real time.